Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, kemarin kita sudah membahas alamatul ismi, i'rab dari matan al-ajurumiyah sampai falismu yu'rafu sampai watta'u, dan kemudian kemarin kita juga sudah membahas faidah-faidah yang ada dalam kaidah i'rabnya. Baik, sekarang kita masuk kitab At-Tuhfah As-Saniyah. Silahkan sekarang giliran siapa ya yang baca ya? Atau silakan Barika ya. Iya, baik, mangga silahkan. Alamatul ismi. Qala al-musannif rahimahullah, falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Tanda-tanda isim. Maka isim dikenal dengan khafdu. Ini ngartiinnya gimana, Ustaz? Al-khafdu saja. Al-khafdu saja. Dikenal dengan al-khafdu dan tanwin dan masuknya alif lam dan huruf-huruf al-khafat, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, dan huruf-huruf qasam, yaitu waw, ba, dan ta. Al-khafdu, amma al-khafdu fahuwa fil lughati diddul irtifa'i. Adapun yang ini wa aqulu lil ismi. Oh ya, Ustaz. Wa aqulu lil ismi alamatun yatamayyazu an akhawayhil fi'li wal harfi biwujudi wahidatin minha aw qabuliha, wa qad dzakara rahimahullah min hadhil alamati arba'a alamatin wa hiya al-khafdu wat tanwinu wa dukhulul alifi wal lami wa dukhulu hurufil khafdi. Ini al-musannif ya, Ustaz, aku ini. Ya, Syekh Muhyiddin. Oh iya, yang pengarang. Syekh Muhyiddin berkata, untuk isim tanda-tandanya ya tamayazun dapat dibedakan. Untuk isim tanda-tandanya dapat dibedakan dari fi'il. Dua saudaranya. Dari dua saudaranya, yaitu fi'il dan huruf. Yaitu dengan adanya salah satu di antara ciri-ciri tersebut. Atau dengan menerima ciri-ciri tersebut. Dan ini Syekh Muhyiddin tadi ya, Ustaz ya, rahimahullah. Menyebutkan dari tanda-tanda dari
tanda-tanda ini ada 4 tanda-tandanya, yaitu al-khafdu, tanwin, dan kemasukan alif lam, serta dan kemasukan huruf-huruf khafd. Baik, sebentar tepat ya. Jadi di sini kita lihat katanya lil ismi alamatun. Untuk isim itu ada ciri-ciri. Yatamayyazu an akhwaihi al-fi'li wal harfi, yang dapat dibedakan isim itu dari dua saudaranya, fi'il dan huruf. Kapan? Dengan adanya satu dari ciri-ciri tersebut atau menerima ciri-ciri tersebut. Dan musannif al-musannif maksudnya Ibnu Ajurum ya. Wa qad zakarul muallif min hadhil alamat 4 alamat, 4 ciri. Yang pertama al-khafdu, at-tanwin, dukhul alif wal lam, dukhulu harfin min hurufil khafdi. Inilah 4 ciri dari isim. Kalau kita menemukan ada isim yang khafd, maka dia kalau kita menemukan kata yang khafd, maka dia isim. Yang bertanwin dia isim, yang ada alif lamnya dia isim, yang kemasukan huruf jar atau huruf khafd dia juga isim. Baik. Silakan lanjutkan. Yang pertama, ciri isim yang pertama ialah al-khafdu. Silakan. Al-khafdu. Bagaimana? Masih Mbak Rika ya? Boleh ya. Sedikit lagi, satu lagi. Oh iya, silakan. Al-khafdu. Ammal khafdu fahuwa fil lughati diddul irtifa'i. Adapun khafd dalam secara bahasa yaitu lawan dari tinggi, Ustaz. Betul. Wa fi istilahin nuhati ibaratun anil kasrati allati yuhdithuha al-amilu aw ma naba anha. Wa dzalika mislu kasratir ra'i min bakrin wa amrin fi nahwi qaulika maraftu bi bakrin wa qaulika hadza kitabu amrin. Fi bakrin Fabakrin atau fabakrin. Ya. Fabakrin wa amrin ismanun. Dua ismani, isim. Ya, ismani. Ismani liwujudil kasrati fi akhiri kulli wahidin. Awakhiri. Fi awakhiri. Oh, awakhiri ya, Ustaz. Sini akhir. Oh, di kitab akhir sama ya? Sama. Iya, Ustaz. Dan secara istilah nahwu yaitu ulama nahwu ya. Nuhat itu ulama nahwu. Dan secara istilah ulama nahwu yaitu ibarah dari kasroh atau ibarat dari kasroh yang dia menimbul yang diciptakan oleh amil, yang dia diciptakan oleh atau apa-apa yang menimpa darinya. Menggantikan. Naba itu mengganti. Mengganti darinya. Dan itu seperti kasroh pada ro dari bakrin dan amrin pada contoh ucapanmu yaitu marortu bi bakrin dan ucapanmu haza kitabu amrin, ini kitab Amr. Maka Bakrin dan Amrin, dua nama ini adalah dua isim. Ya, betul. Dua isim. Maka Bakrin dan Amrin adalah dua isim yang ada kasroh pada akhir-akhir dari setiap
dari keduanya. Setiap satu dari keduanya. Setiap Aywa. satu dari keduanya. Aywa. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan. Barakallahu fiik. Fafik barakallah Ustaz. Baik, inilah ciri yang pertama. Ialah al-khafdu. Ya. Al-khafdu ini adalah suatu hukum dalam pembagian i'rab. Jadi yang terkena hukum al-khafdu itu kalau menurut Ibnu Ajurum 3 ya. Yang pertama yang kemasukan huruf jar, yang kedua mudhof ilaih, yang ketiga at-tabi'iyah atau sifat atau tabi yang mengikuti matbu'nya. Maka ketika 3 hal tersebut ada, maka dia dihukumi khafad dan dia pasti isim. Adapun ciri-cirinya berbeda-beda ya. Maka di sini dikatakan pertama, ammal khafdu fahuwa fil lughah. Adapun khafad maka dia secara bahasa bidul irtifa, kebalikan dari tinggi. Al khafdu itu adalah rendah ya. Maka cirinya pun ya biasanya dengan kasr karena di bawah. Wa fi istilahin nuhat, dan menurut ulama nahwu ialah ibaratun anil kasrati, ialah suatu ungkapan ibarah dari kasrah. Jadi misalkan marartu bi Zaidin. Zaidin ini majrur. Nah, majrur atau mahfud ini adalah ibarah anil kasrati, tentang kasrah yang amil adakan, ciptakannya. Maksudnya kasrah ini adalah ciri untuk khafad, di mana kasrah ini atau khafad ini datang oleh amil yaitu alba. Au manaba anha, atau yang menggantikan kasrah. Jadi yang pertama ibaratun anil kasrah, ibarah dari kasrah. Jadi bisa dengan kasrah atau apa-apa yang menggantikan kasrah. Di mana kasrah ini datang hadir karena ada amil yang menuntutnya. Jadi yang namanya khafad itu tidak selalu dengan kasrah. Ada dengan ya, ada dengan fathah dan sebagainya. Wadzalika mithlu kasratir ra, dan itu seperti kasrahnya ra dalam kata atau dari kata bakrin wa amrin fi nahwi qaulika, seperti dalam ucapanmu maratu bi bakrin wa qaulika hadza kitabu amrin. Ini bi bakrin dan amrin ini dua-duanya hukumnya mahfud. Mahfud, dua-duanya mahfud. Yang pertama maratu bi bakrin karena kemasukan huruf jar. Hadza kitabu amrin, yang kedua majrurnya itu karena dia sebagai mudhaf, ilaih. Kemudian ketika kita bilang mahfud harus ada cirinya. Nah, cirinya itu adalah yang pertama kasroh. Ini ciri utamanya. Wa manaba anha, tetapi ada juga yang menggantikan kasroh. Marartu bi ahmada, ini adalah ahmada majrur dengan fathah. Jadi fathah ini adalah alamah yang menggantikan kasrah untuk ciri khafad. Kemudian di sini fabakrun wa amrun atau fabakrin wa amrin ismani. Maka bakr dan amr ini adalah dua isim. Kenapa? Liwujudil kasrah fi awakhiri kulli wahidin minhuma. Karena hadirnya kasrah di akhir setiap satu dari keduanya. Karena dia berharokat kasrah atau karena dia mahfud ya, yang lebih pasnya, yang lebih cocoknya karena dia mahfud, walaupun cirinya dengan mahfud dan cirinya dengan kasrah. Bukan berarti kalau tidak cirinya dengan kasrah dia bukan isim ya. Marartu bi Ahmad, apakah dia liwujudi al kasrah ismani, misalkan Ahmad adalah isim karena hadirnya kasrah? Tidak. Ahmad justru tidak kasroh, bi Ahmad fathah. Jadi yang lebih cocoknya itu li'annahu mahfudun, karena dia mahfud. Kemudian yang kedua ialah tanwin. Baik, silahkan. Sekarang giliran siapa? Kayaknya ya Ustadz, boleh nggak? Baik, mangga silahkan.
Wa amma tanwin fahuwa fil lughati taswitu ya. Ya, Taqulu nawana ta'iru ayyu sawwata wa fi yaitu maksudnya ya. ayyi sawwata wa fi istilahin nuhat huwa nunun sakinatun tatsba'u akhirul ismi lafzon wa tufariquhu khotton lil istighna'i anha bitikroris sakalati inda dobti bil qalami nahu Muhammadin wa kitabin wa iyahin wa sahin wa sahin wa muslimatin wa fatimatin wa hina idzin wa sa'ata idzin fahadhil kalimatu kulluha asma'un bidalilin wujudi tanwini fi akhiri kulli kalimati minha. Ini fahadhil kalimatu kullu asma'u, sepertinya dia ghair munsharif. Ya, silakan. Diartikan dulu Ustaz, apa langsung? Yeah. Dan adapun tanwin yaitu dalam bahasa yaitu suara. Bersuara. Bersuara. Dan contohnya gitu Ustaz ya. Nawana to'ir. To'ir itu pesawat nawana apa? Bener? Oh, nawana to'ir maksudnya burung itu berkicau. Oh, burung itu berkicau. Kalau pesawat itu to'iroh pakai ta marbutoh. Contohnya burung itu berkicau, yaitu sawata suara ya Ustaz. Ya. Dan dalam istilah yaitu bersuara, sawata yaitu bersuara. Dan dalam dan pengertian dalam istilah menurut ulama nahwu yaitu nun sukun yang mengikuti akhirnya isim, lafaz isim gitu Ustaz. Sebentar Ustazah, ana ganti sinyal dulu ya. Sepertinya sinyalnya agak terputus-putus. Dengan jelas? Iya Ustaz. Baik, alhamdulillah. Dari tadi terputus-putus, silahkan diulangi. Wa fi istilahin nuhat. Dan pengertian dalam istilahan menurut ulama nahwu yaitu nun sukun yang mengikuti akhirnya lafaz isim gitu Ustaz. Yang mengikuti akhir dari isim secara lafaz. Yang mengikuti akhir dari isim secara lafaz dan memisahkan ya Ustaz. Wa tufariquhu khotton, dan nun sakinah itu berpisah atau ya apa namanya? Ya tidak nyambung gitu ya, berpisah dengan isim khotton dalam segi
tulisan. Oh. Dan nun sakinah itu terpisah dengan isim dalam segi tulisan untuk bersuara gitu, Ustaz. Khoton lil istighna, ini lil istighna ya. Istighna itu bukan bersuara dari al-ghani atau mughani. Maksudnya al-istighna itu karena cukup, tidak butuh dari nun itu, lil istighna karena cukup anha dari nun sukun itu, bitakrori asyaklah dengan mengulangi syakal. Iya. Pengulangan harokat gitu, Ustaz. Betul. Dengan pengulangan harokat sampai tepat gitu, Ustaz. Dengan Inda dhabti bil qalam. Ketika menuliskannya dengan tepat. Dengan bil pulpen. qalam. Iya. Nahu contohnya Muhammadin wa kitabin wa ihin Ihin ini bimakna zid, kalau nggak salah, tambahlah isim fi'il amr. Bimakna zid. Tambahlah. Ihin kemudian ya. Dan kitab dan tambahkanlah dan sohin benar gitu, Ustaz. Sohin dia sohin, baca saja nggak apa-apa, silahkan. Wasohin dan muslimat dan para muslimat dan Fatimah dan wahina izin kemudian ya. Wahina izin ketika itu. Ketika itu ta izin nggak tahu, Ustaz. Pada jam itu. Pada jam itu. Dan kalimat ini semuanya isim, disebut dengan isim. Dan dengan dalil adanya tanwin di dalam akhir setiap kalimat darinya. Satu lagi. Al-alamatu salisatu min alamatul ismi. Dukhul min alamatil ismi. Dukhulu fi awalil kalimati nahu ar-rajulu wal gulami wal farosi wal kitabi wal baiti wal madrasati. Fahadhil kalimati. Nahu ar-rajuli berarti kalau mau nahu ar-rajuli sampai akhir kasr. Ya. Lanjutkan saja. Fahadhil kalimati kulluha asma. Fahadhil kalimatu kulluha asmaun. Asma'u, kalau nggak salah asma'u dia wair munsharif ya. Kulluha asma'u liduhulil alifi wal lami fil awwaliha. Dan ciri yang ketiga dari ciri-ciri isim yaitu kemasukan alif lam. Dalam kalimat yang pertama contohnya ar-rajuli wal gulami anak laki-laki ya, wal farosi kuda betina ya Ustaz. Kuda wal kitabi kitab, wal baiti rumah, wal madrasati sekolah. Dan kalimat ini semuanya isim dengan kata ini. Dan kata ini semuanya disebut dengan isim dengan kemasukan alif dan lam di awalnya. Ayo, satu lagi. Tanggung. Al-alamatu ar-rabi'atu dukhulu hurufin dukhulu harfin min hurufil khafdi. Nahu dhahabtu minal baiti ilal madrasati. Fakullun min al baiti wal madrasati ismun lidukhuli harfil khafdi alaihuma
alaihuma. Alaihi Oh, alaihi. ma alaihi Oh, ma. alaihima. Iya. Waliwujudi alfi awalihima. Dan ciri yang keempat yaitu kemasukan huruf-huruf dari huruf-huruf hafdhi. Contohnya, saya pergi dari rumah ke sekolah. Saya telah pergi dari rumah ke sekolah. Dan setiap dari rumah dan sekolah disebut isim gitu, Ustaz. Betul. Dan untuk kemasukan huruf Karena dan karena kemasukan huruf khafd kepada keduanya dan karena adanya alif lam di awal keduanya. Aywan. Syukran jazilan. Barakallahu fiik. Taib. Ciri yang kedua ialah at-tanwin. Fahuwa fil lughati at-taswitu. Tanwin secara bahasa ialah at-taswit, bersuara ya. Taqulu nawwana at-ta'ir. Burung itu bersuara maksudnya berkicau ya. Ai sawwata, berkicau. Wa fi istilahin nuhat, dan menurut istilah ulama nahwu ialah nunun sakinatun, nun sukun, tatba'u akhiral ismi lafdhan, yang mengikuti akhir dari isim lafdhan secara lafal, tadi mengikuti, wa tufarikuhu khattan, dan meninggalkan isim maksudnya tidak, kalau tadi mengikuti sekarang berpisah, wa tufariku khattan, dalam segi tulisan dia tidak bersama dengan isim tersebut. Maksudnya apa? Ketika kita bilang kitabun, ini maksud dari nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi, yang ada mengikuti di akhir isim. Katanya lafdhon, hanya sebatas lafaz saja, wa tufariku khattan, tetapi tidak ditulis maksudnya. Jadi kita bilang kitab saja, kitabu, kemudian kitabun lil istighna yanha, karena cukup dari nun sukun itu bitakrari asyaklati inda dhabti bil qalam, dengan mengulangi syakal ketika menuliskannya dengan pulpen. Maksudnya kita cukup hanya kasih 2 harokat atau 2 syakal ya. Jadi ketika kita menginginkan tanwin, kita tinggal kasih 2 dhammah saja, atau 2 fathah, atau 2 kasroh. Cukup, tidak perlu menuliskannya seperti ini, kitabun ya. Taib, di sini ada taib, nanti ana faidahnya di akhir ya. Nahu Muhammadin, seperti kata Muhammad, kitab, sohin, muslimat, Fatimah, seluruhnya. Fahadhil kalimatu kulluha asma, maka kata-kata ini seluruhnya isim. Bidalili wujudi tanwin, karena dengan dalil adanya tanwin fi akhiri kulli kalimatin minha, pada akhir setiap kata tersebut. Kemudian ciri yang ketiga dari ciri-ciri isim ialah masuknya alif lam di awal kata. Nahu ar-rajul, al-gulam, al-faras, al-kitab, al-bait, al-madrasah. Maka kata-kata ini seluruhnya isim. Kenapa? Karena masuknya alif lam di awal kata tersebut. Ini ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat ialah dukhulu harfin min hurufil khafdi, masuknya satu huruf dari huruf-huruf khafd. Nahu dhahabtu minal baiti ilal madrasati, di sini ada al-bait dan al-madrasah yang kemasukan min dan ila. Fakullun minal baiti, maka setiap dari rumah dan al-bait, atau bait dan rumah, al-bait dan madrasah, ismun katanya. Keduanya itu adalah isim. Kenapa? Karena masuknya huruf khafd pada keduanya, dan karena adanya alif lam pada kedua kata tersebut. Ini ciri yang keempat. Kemudian faidah.
Baik. Yang namanya tanwin ya, sebetulnya kan tanwin itu nun sukun di akhir ya. Ya, kita bilang misal kitabun. Kitabun. Ini kalau kita menyebutkannya seperti ini, kitabun. Kitabun. Akan tetapi kita tidak menuliskannya seperti ini, nun sukun. Kita menuliskannya dengan dua syakal menjadi kitabun. Jadi para ulama menjelaskan bahwa syakal ini adalah alamatu at-tanwin. Ciri dari tanwin. Kemudian ciri tanwinnya itu bukan dua syakal. Maksudnya cirinya itu bukan kedua syakal tersebut. Yang ciri tanwin itu adalah syakal yang kedua. Maksudnya gimana? Kita lihat. Kitabu. Kitabu ini bertanwin tidak? Tidak. Kalau kita kasih lagi satu domah, bertanwin tidak? Bertanwin. Jadi ciri tanwin itu adalah domah atau syakal yang kedua. Apa hal yang menguatkan hal ini? Apa hal kaidah atau kata yang lain yang menguatkan terhadap ucapan ini? Kalau kita perhatikan salah satu isim layan sharif, contohnya adalah kata Ahmadu. Ahmadu ini tidak bertanwin. Maka kalau kita bilang dua dhammah atau dua fathah dan dua kasrah itu adalah tanwin, tentu misal kalau kita bilang kitabun, dua dhammah ini adalah tanwin, tentu kalau kita bilang kitabun ini tidak bertanwin menjadi kitab, ya, tidak berharokat sama sekali. Makanya kita bilang ciri dari tanwin itu adalah dhammah kedua, ya, dhammah kedua dari kata tersebut. Adapun harokat pertama, baik itu dhammah, baik itu fathah, baik itu kasroh, itu adalah ciri i'rab, ya. Itu adalah ciri i'rab. Maka kalau kita bilang hadza kitabun, yang pertama, dhammah yang pertama adalah ciri rofa, yang kedua adalah ciri tanwin. Seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan ya, sudah terlalu malam. Baik. Kita cukupkan, insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi